Nama saya Devin Adam Sanubari, NIM 182-16006. Saya Kevin Cesar Agatha Ginting. Saya Syahrudin. Saya Ramon Antara Sullivan. Apa itu fase C? Fase C, Information System Architecture, adalah fase di mana kita mendeskripsikan pengembangan dari arsitektur sistem informasi untuk mendukung visi arsitektur yang sudah disetujui di fase A. Objektif. Tujuan dari fase C antara lain mengembangkan target information system arsitektur, yaitu mendeskripsikan bagaimana arsitektur sistem informasi dari perusahaan yang akan mengaktifkan bisnis arsitektur dan arsitektur vision dengan cara yang membahas statement of architect works dan concern dari stakeholder. Lalu mengidentifikasi kandidat komponen dari arsitektur roadmap berdasarkan kesenjangan antara baseline dan target sistem informasi. Sistem informasi yang dibicarakan pada fase C, Information Systems Architecture, terdiri dari data dan aplikasi. Pendekatan yang bisa kita pakai dalam melakukan fase C ini bisa dimulai dari data dulu, atau bisa dimulai dari aplikasi. Masing-masing cara memiliki pendukungnya masing-masing. Sebagai contoh, Stephen Spook dalam Enterprise Architecture Planning atau EAP merekomendasikan pendekatan yang data-driven. Sedangkan di sisi lain, sebagian organisasi menggunakan application-driven approach karena menganggap aplikasi menjadi dasar penting dari proses bisnis mereka. Langkah-langkah yang kita lakukan pada fase C secara garis besar serupa dengan fase-fase sebelumnya, yaitu select reference models, viewpoints, and tools, develop baseline description, develop target description, perform gap analysis, identify candidate roadmap components, resolve impacts across the architecture landscape, conduct formal stakeholder review, finalize architecture, create architecture definition document. Dengan catatan masing-masingnya itu dalam konteks domain aplikasi dan data. Selanjutnya adalah data arsitektur. Dalam bagian data arsitektur terdapat dua tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah membuat target data arsitektur yang menjalankan bisnis arsitektur dan arsitektur vision dalam memenuhi kebutuhan stakeholder dan statement of architecture work. Yang kedua adalah mengidentifikasi komponen kandidat arsitektur roadmap berdasarkan kesenjangan antara baseline dan target data arsitektur. Dalam membuat data arsitektur terdapat 3 input. Yang pertama itu adalah reference materials external to enterprise, yaitu bahan-bahan referensi framework eksternal. Yang kedua itu ada non-architectural input. Yang ketiga itu ada architectural inputnya. Nah, untuk step-step dalam membangun data arsitektur terdapat 9 langkah. Langkah-langkahnya ini kurang lebih mirip seperti langkah-langkah dalam membangun arsitektur-arsitektur yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama itu select reference models, viewpoints, and tools. Yang kedua, develop baseline data architecture description. Lalu setelah itu akan membuat target data architecture description juga. Yang keempat akan melakukan perform gap analysis. Yang kelima, kita akan mendefine candidate roadmap components. Yang keenam juga kita akan resolve impacts across the architecture landscape. Yang ketujuh, conduct formal stakeholder review. Yang kedelapan, data arsitekturnya difinalisasi. Sehingga yang terakhir kita dapat membuat architecture definition document.
Nah, setelah memperhatikan langkah-langkah yang digunakan untuk membuat suatu data arsitektur yang baik, ada juga beberapa komponen-komponen kunci yang harus diperhatikan dalam membangun data arsitektur. Yang pertama itu data management, yaitu manajemen datanya sendiri. Yang kedua itu data migration. Jika ada aplikasi yang diganti, pasti ada juga data yang akan dipindahkan. Ini harus diidentifikasi requirement juga oleh si data arsitektur tersebut. Yang ketiga adalah data governance. Enterprise itu harus punya dimensi yang cukup untuk melakukan perubahan data arsitektur dari dimensi struktur, sistem manajemen, dan sumber daya manusianya. Bagian selanjutnya adalah application architecture. Nah, kenapa sih kita harus mendefinisikan application architecture? Alasannya adalah untuk mendefinisikan sistem aplikasi penting yang berguna untuk memproses data dan mendukung keberlangsungan organisasi. Aplikasi yang dimaksud di sini tuh bukanlah sistem komputer, melainkan sebuah kelompok capability logis yang mengatur objek data dalam arsitektur data dan mendukung fungsi bisnis dalam arsitektur bisnis. Aplikasi dan capability-nya didefinisikan tanpa merujuk ke suatu teknologi tertentu. Dengan ini, aplikasi akan terus stabil dan tidak berubah seiring berjalannya waktu. Sedangkan teknologi yang mengimplementasinya akan terus berubah seiring berjalannya waktu, tergantung kebutuhan bisnis dan teknologi yang tersedia. Nah, tahapannya apa aja sih? Tahapannya ada 8. Yang pertama adalah Develop Baseline Applications Architecture Description. Yang kedua adalah Review and Validate Principles, Reference Models, Viewpoints, and Tools. Yang ketiga adalah Create Architecture Models. Yang keempat adalah Identify Candidate Application Systems. Yang kelima adalah Conduct Formal Checkpoint Review of Architecture Models and Building Blocks with Stakeholders. Yang keenam adalah Review Qualitative Criteria. Yang ketujuh adalah Complete Application Architecture. Dan yang kedelapan adalah Perform Gap Analysis and Create Report. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.